Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan status tersangka kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur masyarakat Indonesia, berkurang lagi ya orang-orang atau manusia-manusia yang hanya merusak tatanan hukum penegakan anti korupsi di Indonesia. Untuk itu netizen kita kawal agar Firly dihukum seberat-beratnya, jangan sampai lolos. Ayo Polri, lebih garang lagi, lebih tajam lagi terhadap pelaku-pelaku kejahatan extraordinary crime. Dan Firly, selamat menikmati apa yang kamu lakukan ya. Masyarakat Indonesia wajib bersyukur atas penetapan tersangka ini. Status tersangka disandang setelah penyidik melakukan gelar perkara Rabu 22 November pekan lalu. Firly dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi oleh pegawai negeri atau pejabat negara di Kementerian Pertanian. Firly menyandang status tersangka dengan jerat 3 pasal berlapis terkait pemerasan atau gratifikasi. Orang nomor 1 di KPK ini terancam pidana penjara seumur hidup atau serendah-rendahnya 4 tahun. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Ini kami dari mantan pimpinan KPK dan mantan pegawai KPK ya hari ini datang gitu ya untuk memberikan ya semangat kepada pegawai KPK ya karena mereka sudah terbebaskan gitu ya dari ketua KPK yang kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kemudian kami pada hari ini ya sudah menanti ya dari beberapa hari yang lalu kapan misalnya ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena bagi kami ketua KPK merupakan sumber permasalahan yang ada di KPK. Sehingga ketika pimpinan KPK yang dalam hal ini adalah ketua KPK menjadi tersangka, yang artinya dia hari ini nonaktif gitu ya, maka permasalahan KPK sedikit terselesaikan seperti itu. Nah, pada hari ini sebagai lambang kami ya, simbolis kami bahwa kami istilahnya berharap masa depan pemberantasan korupsi ke depannya itu akan cerah. Ya, ada beberapa teman yang nanti akan melakukan seremoni seperti itu, teman-teman. Oke. Ketua KPK Firly Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi pada Rabu 22 November 2023 malam. Ironisnya, penetapan tersangka itu terjadi usai Firly menerima sebuah penghargaan dari Kementerian Keuangan pada hari yang sama. Firly menerima penghargaan Anugerah Reksa-Banda dari Kemenku bersama sejumlah instansi negara lainnya pada Rabu siang. Anugerah tersebut merupakan penghargaan terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara. Penghargaan itu diberikan karena KPK memasukkan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Menku Sri Mulyani bersama Dirjen Kekayaan Negara Kemenku, Ronald Silaban menyerahkan secara langsung penghargaan itu kepada Firly. Namun hanya berselang beberapa jam usai menerima penghargaan dari Kemenku, polisi menetapkan Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kasus itu bermula dari pengaduan masyarakat ke PMJ pada 12 Agustus lalu terkait pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementan tahun 2021. Dalam menangani kasus tersebut, pihak kepolisian menyelidiki pertemuan Firly dan SYL di lapangan badminton yang fotonya sempat beredar luas di media sosial.
Namun Firly berdalih bahwa pertemuannya itu terjadi sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Firly juga membantah tudingan pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari SYL. Menurut Firly, tudingan itu merupakan serangan balik yang dilakukan oleh para koruptor. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Presiden Joko Widodo merespons soal penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Jokowi, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan dari Polri terkait proses pemberhentian sementara Firly. Jika surat tersebut sudah diterima, maka selanjutnya akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ari bilang, kalau proses yang dimaksud terkait penetapan PLT pimpinan KPK maupun adanya kebijakan lainnya. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Firly diduga melakukan pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi, termasuk Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Penyidik juga telah menggeledah rumah Firly di Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Syahrul diduga diperas Firly terkait penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sudah saya tanda tangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya. Memang aturannya seperti itu. Hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Karena beliau sudah diputus, ada keputusan Presiden memberhentikan sementara, berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara. Ini sementara dalam proses pemeriksaan di pengadilan, persidangan penyidikan sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau ngantor boleh masih Pak ya? Kalau ke kantor sah-sah saja. Penetapan Firly sebagai tersangka pemerasan bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara KPK di Kementerian Pertanian. Laporan tersebut dilayangkan pada 12 Agustus 2023. Atas pengaduan tersebut, Syahrul Yassin Limpo yang saat itu masih aktif menjabat Menteri Pertanian juga diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada 5 Oktober lalu. Seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam. Terkait laporan tersebut, penyidik sudah memeriksa Firly Bahuri sebanyak 2 kali. Sebelumnya, Firly sempat 2 kali mangkir pada pemeriksaan pertama yang dijadwalkan 20 Oktober dan pemeriksaan kedua 7 November 2023 lalu. Namun Firly akhirnya memenuhi panggilan dan meminta pemeriksaan
dilakukan di Barreskrim Polri pada 24 Oktober lalu. Firly kembali memenuhi panggilan pemeriksaan untuk kedua kalinya pada 16 November 2023. Selama pemeriksaan, Firly memang cenderung kucing-kucingan dengan wartawan. Usai diperiksa di gedung Barreskrim Polri, Firly bahkan menutupi mukanya saat meninggalkan markas besar Polri dengan mobil jemputannya.